Asli bikin ngakak. Bocorin tim bazar Anies, Musni Umar kena maki hingga hapus cuitan. Ditulis oleh Ferry Badli dari siwar.com. Memang betul pepatah mengatakan, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Hal ini terbukti pada tim bazar Anies. Selama ini banyak serangan brutal yang dilakukan oleh akun medsos anonim pendukung Anies kepada para Jokowar serta Presiden Jokowi. Dan yang mereka sampaikan di medsos bukan lagi kritik tapi sudah mengarah ke fitnah dan ujaran kebencian. Seperti banyak di antara pendukung Anies turut memainkan isu ijazah palsu presiden. Padahal sampai sekarang mereka tidak ada yang mampu membuktikan klaim itu, hanya omong doang. Akibat fitnah yang begitu masif ini, sampai-sampai UGM menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan tersebut. Begitupun dengan guru kimia Presiden Jokowi semasa SMA, Bu Ning, terpaksa muncul ke publik untuk menyatakan bahwa Jokowi adalah muridnya dulu semasa sekolah di SMA 6 Surakarta. Sebenarnya kalau melihat rekam jejaknya, sudah bisa disimpulkan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu asli. Lawang dia pernah jadi wali kota 2 periode kok. Jadi gubernur 1 periode dan jadi presiden 2 periode. Untuk mendapatkan jabatan itu semua, syarat pertama yang harus dimiliki adalah ijazah Ferguson, bukan daun. Dan untuk memastikan keabsahan ijazah tersebut, KPU melakukan verifikasi ke sekolah-sekolah maupun ke perguruan tinggi yang pernah ditempuh oleh calon kepala daerah atau capres atau cawapres. Jadi kalau ijazah Presiden Jokowi itu memang palsu, waktu dia nyalon wali kota Solo yang pertama dulu sudah bisa dipastikan gagal. Apalagi ia pernah nyalon presiden, tentu proses verifikasi lebih ketat lagi. Dan itu lolos semua. Hanya saja begitulah kura-kura kadal gurun. Mereka gak peduli dengan fakta, sejarah, serta logika. Yang ada di benaknya bagaimana memuaskan hawa nafsu, itu saja. Wajar bila kemudian berdasarkan hasil survei, tingkat pendidikan pendukung Anies lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan pendukung Ganjar. Karena hanya orang-orang yang akalnya pendek saja yang bisa dibohongi oleh kadrun yang suka mikir terbalik. Dan kalau terlihat pencapaian Anies, sangat wajar sih para buzzer tersebut menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Lawang mereka saja kesulitan untuk menjelaskan prestasi Anies. Program rumah DP 0 gak jalan, OKOC juga gak jalan, JIS tidak layak pakai, Formula E ada dugaan korupsi, dan naturalisasi sungai gak dikerjakan. Palingan yang bisa dibanggakan oleh pendukung Anies, patung bambu getah-getih, jaring di permukaan kali hitam, patung sepatu, tugu sepeda, dan instalasi batu gabion. Tapi kenapa? Tapi karena pembangunan itu hanya menghabiskan anggaran saja dan gak memberi manfaat apa-apa bagi masyarakat, para buzzer Anies ragu untuk memamerkannya di Twitter. Jangankan mau membanggakan itu, mereka saja malu menampakkan diri sebagai pendukung Anies. Sehingga diantaranya ada yang pakai akun anonim. Namun lucunya para buzzer Anies ketahuan oleh netizen lain bukan karena lawan mereka, tapi karena rekan mereka sendiri yang koplak, yakni Musni Umar. Sebagaimana kita ketahui bahwa mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun itu cukup aktif di Twitter. Karena begitu aktifnya dia main medsos tersebut, nyaris setiap hari Musni Umar bikin cuitan, bahkan di hari libur sekalipun. Sampai-sampai ia lupa sejenak dengan anak dan istrinya sendiri karena begitu asyiknya main Twitter. Hingga berkat ketekunannya berselancar di dunia maya tersebut, Musni berhasil mengumpulkan 197.000 followers yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, dan agama. Hanya saja karena pikiran si Musni ini pendek, ia tidak bisa membedakan mana informasi yang private atau tertutup dan mana informasi yang bisa di-share ke publik. Sehingga informasi yang seharusnya menjadi rahasia malah dibocorkan oleh dia. Para buzzer Anies yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain, foto mereka lagi rapat ngatur strategi malah diunggah ke Twitter oleh Musni Umar. Kemarin sore saya bersama Dr. Sulhan fasilitasi pertemuan tim medsos Anies dengan relawan digital Anies untuk kolaborasi. Ujarnya melalui akun Twitter @musniumar sembari menampilkan foto orang-orang yang selama ini kerap membela Anies Baswedan di media sosial. Tidak pelak, publik pun auto jadi tahu siapa yang selama ini di balik akun-akun yang begitu memuja-muji Anies di dunia maya dan menyerang pengkritiknya. Dia adalah Dr. Sulhan dan kawan-kawan. Lantas siapakah Dr. Sulhan ini?
Berdasarkan informasi dari Mbak Google, dia merupakan dosen ilmu komunikasi UGM yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi atau Aspikom periode 2019-2022. Karena membocorkan foto buzzer Anies di Twitter itu pula, Musni Umar dimaki habis-habisan hingga ia menghapus cuitannya tersebut. Yang mana hal ini diungkapkan oleh influencer yang juga forensik auditor Rudy Valinka. Melalui akun Twitternya @kurawa, Rudy mengatakan Doyok Junior alias Musni Umar habis dimaki-maki karena bocorin tim buzzer RP Firaun. Makanya dia langsung hapus, padahal ada banyak tweet dia yang hoax, najis, tralala, gak pernah dia hapus. Kali ini dia terpaksa hapus karena fatal sekali. Untung gua sudah screenshot tweet dia. Kasihan Dr. Sulhan. Kok ada ya mantan rektor yang kurang cerdas ini? Padahal doi calon menteri pendidikan loh kalau Anies jadi presiden. Wajar bila kemudian banyak orang yang meragukan gelar profesornya dan masa jabatannya sebagai rektor tidak diperpanjang oleh Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Karena kumisnya doang yang tebal, sementara otaknya kosong. Bagaimana menurut Anda? Bisa sedikit disampaikan lebih dari 8 atau 10 jam kira-kira substansi apa yang harus diklarifikasi. Ngeles terus, Anies ngaku jarang ajak media tapi malah ajak tim media sendiri. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies tidak suka pencitraan. Apakah kalian percaya? Tentu saja tidak. Anies tidak suka publisitas. Kalian percaya? Rasanya sulit untuk percaya. Anies baru-baru ini mengaku jarang mengajak media saat belusukan mendatangi warga. Alih-alih membawa wartawan, Anies lebih sering mengajak tim medianya sendiri ketika belusukan. Menurutnya, ini adalah cara dekat dan tetap dikenal warga. Katanya, jika mengajak media, tiap kali kunjungan, warga bisa risih dan merasa jadi objek pemberitaan. Saya jarang bawa media, gubernur itu mau ketemu rakyat, bukan mau diberitakan. Minim sekali memang berita, tapi saya sedang membangun kepercayaan masyarakat, kata Anies. Dia ingin masyarakat yakin bahwa saat menemui mereka, Anies selaku gubernur betul-betul ingin bertemu, bukan sekedar mencari bahan berita. Percaya tidak? Saya langsung teringat dengan konferensi pers usai